selamat datang di Alesia Channel. Semoga kamu yang sedang mendengarkan hari ini selalu diberi kekuatan. Sebelum ceritanya dimulai, tulis di kolom komentar. Kamu sedang mendengarkan dari kota mana? Baik, kita lanjut ceritanya. Tidak semua anak lahir dengan perayaan. Sebagian lahir hanya untuk dibandingkan. Namanya Nara. Sejak kecil, Nara sudah paham satu hal yang tidak pernah diajarkan secara langsung, tapi selalu terasa nyata. Ia bukan anak yang diharapkan. Ia bukan anak yang pertama dipanggil saat keluarga berkumpul. Bukan anak yang ditanya kabarnya. Bukan anak yang dipeluk saat sedih. Ia anak yang diingat kalau ada masalah. Kenapa sih kamu selalu bikin ribet? Kamu itu dari dulu nggak bisa diandalkan. Kalimat-kalimat itu tidak diucapkan dengan teriakan. Justru sering diucapkan dengan nada datar. Dan itulah yang membuatnya lebih menyakitkan. Karena bagi Nara kecil, suara datar berarti, ini bukan emosi sesaat. Ini keyakinan. Rumah tempat Nara tumbuh tidak pernah sepi. Tapi juga tidak pernah hangat. Ibunya sibuk. Ayahnya sering pergi. Kakaknya selalu jadi kebanggaan. Jika kakaknya pulang terlambat, alasannya dicari. Jika Nara pulang terlambat, ia dimarahi. Jika kakaknya salah, ia dimaklumi. Jika Nara salah sedikit saja, ia diingatkan berkali-kali. Dan pelan-pelan, Nara belajar satu keterampilan penting. Mengecilkan dirinya sendiri. Ia belajar berbicara seperlunya. Belajar tidak meminta. Belajar tidak berharap. Karena berharap terlalu tinggi hanya membuat jatuh terasa lebih sakit. Di sekolah, Nara bukan anak bodoh. Nilainya bagus. Guru-gurunya sering memuji. Tapi, saat ia membawa pulang piagam, ibunya hanya berkata, "Iya bagus, tapi kakakmu dulu juga bisa." Kalimat itu terdengar biasa, tapi bagi Nara, itu seperti garis tipis yang terus ditarik di bawah kakinya. Kamu boleh bagus, asal jangan merasa istimewa. Malam-malam Nara sering dihabiskan di kamar kecilnya. Lampu redup, buku terbuka, air mata jatuh pelan ke halaman. Ia tidak menangis keras, ia tidak berani. Karena ia tahu, jika ketahuan menangis, yang datang bukan pelukan, melainkan pertanyaan, "Kamu kenapa lagi?" Nada lelah, nada kesal, seolah perasaannya hanyalah gangguan. Suatu malam, Nara memberanikan diri bertanya. Ia duduk di ruang tamu, menunggu ibunya selesai menonton televisi. "Bu, kenapa ibu lebih sering marah ke Nara?" Ibunya menoleh, terdiam sejenak lalu berkata, "Kamu itu sensitif, jangan baperan, ibu capek kerja." Tidak ada jawaban, hanya pengalihan. Dan malam itu, Nara berhenti bertanya, karena ia sadar, jawaban yang tidak pernah datang bisa lebih menyakitkan daripada jawaban yang jujur. Waktu berjalan, Nara tumbuh menjadi gadis remaja yang terlihat baik-baik saja. Ia tertawa di luar, berprestasi, terlihat kuat. Tapi di dalam, ia selalu membawa satu keyakinan. Aku harus cukup sendiri. Ia tidak meminta ditemani, tidak meminta dipahami, tidak meminta dicintai. Karena ia percaya, kalau ia tidak meminta apa-apa, ia tidak akan dikecewakan. Hari kelulusan tiba, semua orang tua datang, berfoto, memberi bunga. Nara berdiri di barisan murid, matanya mencari-cari wajah yang familiar. Ibunya datang terlambat, ayahnya tidak datang sama sekali. "Kakakmu dulu wisudanya lebih ramai," kata ibunya sambil memainkan ponsel. Nara tersenyum, seperti biasa. Tapi malam itu, di kamar kecilnya ia menangis lama. Bukan karena sedih saja, melainkan karena akhirnya ia mengakui pada dirinya sendiri, "Aku capek menjadi anak yang selalu mengerti." Keputusan itu lahir pelan, tanpa drama. Setelah lulus, Nara memilih pergi ke kota, bukan karena ambisi besar, tapi karena ia ingin hidup tanpa terus merasa salah. Ia mengemasi tas kecil, beberapa baju, buku, dan satu foto lama. Foto dirinya saat kecil tersenyum lebar sebelum dunia mengajarinya untuk menahan. Ibunya hanya berkata, "Jaga diri, jangan bikin malu." Ayahnya tidak bicara apa-apa. Tidak ada pelukan perpisahan, tidak ada doa panjang.
dan Nara berangkat sendirian. Di dalam bus yang membawanya pergi, Nara menatap jendela. Rumah-rumah kecil berlalu, jalanan panjang terbentang, dadanya sesak tapi juga lega. Karena untuk pertama kalinya, ia memilih dirinya sendiri. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di kota. Ia hanya tahu satu hal, jika ia harus terluka lagi, setidaknya bukan di tempat yang sama. Dan tanpa ia sadari, keputusan sederhana itu akan mengubah seluruh hidupnya. Kota tidak pernah bertanya dari mana seseorang datang. Ia hanya bertanya satu hal, seberapa kuat kamu bertahan? Bus yang membawa Nara berhenti di terminal dengan suara rem panjang. Udara panas menyambutnya tanpa basa-basi. Suara klakson, teriakan kernet, dan langkah-langkah terburu-buru bercampur jadi satu. Semua orang tampak tahu kemana mereka pergi, kecuali Nara. Ia turun dengan tas kecil di punggung, berdiri sejenak di pinggir terminal. Matanya menyapu sekitar, gedung tinggi, jalanan padat, wajah-wajah asing yang tidak saling peduli. Jadi, beginilah rasanya memulai hidup sendirian. Tidak ada yang menunggunya, tidak ada pesan masuk, tidak ada yang berkata, hati-hati sampai tujuan. Nara menarik napas panjang, lalu melangkah. Hari-hari pertama di kota berjalan cepat dan melelahkan. Nara tinggal di kamar kos sempit dengan dinding tipis. Jika tetangga tertawa, ia mendengar. Jika tetangga bertengkar, ia mendengar. Tapi tidak ada yang benar-benar mengenalnya. Dan anehnya, itu terasa aman. Ia mulai mencari kerja, dari pagi sampai sore, dari satu tempat ke tempat lain. Senyum sopan, CV sederhana, jawaban yang sama. Kami hubungi nanti. Belum cocok, pengalaman kurang. Nara mengangguk, mengucap terima kasih, lalu melangkah pergi. Hari demi hari berlalu, tabungannya menipis. Makan jadi sekali sehari, kadang hanya roti dan air putih. Malam-malamnya diisi suara kipas angin rusak dan pikiran yang berisik. Kalau aku gagal di sini, aku pulang kemana? Pertanyaan itu selalu berhenti di tengah. Karena jawabannya terlalu menyakitkan. Akhirnya, Nara diterima bekerja di sebuah tempat kecil, toko percetakan, yang juga merangkap jasa fotokopi dan alat tulis. Pemiliknya tidak banyak bicara, upahnya tidak besar. Jam kerjanya panjang, tapi Nara menerimanya tanpa ragu, karena baginya, bekerja berarti bertahan. Hari-hari di toko berjalan monoton, mencetak, menggunting, merapikan, menjawab pertanyaan pelanggan yang kadang ramah, kadang meremehkan. Kamu bisa cepet gak sih? Yang rapi dong, masa begini aja lama? Anak baru ya? Pantes. Nara menunduk. Maaf, kata itu keluar begitu mudah, terlalu mudah. Suatu sore, saat toko hampir tutup, Nara salah mencetak pesanan. Kertas terbuang. Pemilik toko mendesah kesal. Kamu itu bikin rugi. Nara menelan ludah. Maaf pak, saya ganti. Ia tahu itu akan memotong gajinya, tapi ia tidak membela diri, karena di kepalanya masih tertanam keyakinan lama. Kalau aku tidak membantah, aku akan diterima. Malam itu hujan turun deras. Nara berjalan pulang dari toko dengan sepatu basah dan jaket tipis. Lampu jalan memantul di genangan air. Kota terasa dingin, meski ramai. Di kamar kos, ia duduk di lantai, memeluk lutut. Punggungnya pegal, kepalanya berat. Ia membuka ponsel, tidak ada pesan. Tangannya gemetar saat menutup layar. Untuk pertama kalinya sejak tidak di kota, air matanya jatuh deras. Bukan karena satu kejadian, tapi karena semuanya menumpuk. Aku kuat kok, aku cuma capek. Ia berbisik pada dirinya sendiri, seolah mencoba meyakinkan seseorang yang tidak terlihat. Hari-hari berikutnya tidak langsung membaik. Nara tetap bekerja, tetap menunduk, tetap meminta maaf bahkan saat tidak perlu. Ia menjadi karyawan yang aman, tidak ribut, tidak menuntut, tidak terlihat. Dan justru karena itu, ia hampir tidak terlihat sama sekali. Sampai suatu hari, seseorang memperhatikannya. Pria itu sering datang ke toko percetakan. Bukan pelanggan tetap yang cerewet. Bukan juga orang yang suka memerintah. Ia biasanya datang sore hari, mencetak dokumen, lalu duduk menunggu dengan tenang. Namanya Arga. Nara tahu namanya dari catatan pesanan. Ia tidak pernah benar-benar menatap wajahnya lama-lama. Hanya tahu satu hal, pria itu selalu berkata terima kasih dengan tulus. Suatu sore Nara terlihat pucat. Tangannya gemetar saat menyusun kertas. Arga memperhatikannya dari kursi tunggu. Kamu nggak apa-apa? Tanyanya pelan. Nara terkejut.
Oh, iya, nggak apa-apa. Arga mengangguk, tidak memaksa. Tapi sebelum pergi, ia meletakkan sebotol air mineral di meja. Minum dulu. Hanya itu. Tidak ada nasihat, tidak ada ceramah. Tapi Nara menatap botol itu lama. Karena sudah lama sekali, tidak ada yang mengingatkannya untuk menjaga dirinya sendiri. Malam itu, Nara pulang dengan perasaan aneh. Bukan senang, bukan sedih. Hanya hangat kecil yang tidak biasa. Ia duduk di kamar kos, meminum air perlahan. Lalu tertawa kecil sendiri. Cuma segitu aja, Nar. Tapi hatinya tahu. Kadang yang kecil justru terasa besar kalau selama ini kamu kekurangan. Hari-hari berikutnya, Arga beberapa kali datang. Interaksi mereka singkat, sederhana, tidak intens, tidak menggoda. Tapi Arga memperhatikan hal-hal kecil. Cara Nara selalu berkata maaf. Cara Nara menunduk saat ditegur. Cara Nara tersenyum, tapi matanya lelah. Suatu sore, Arga berkata tanpa menatap langsung. Kamu gak harus minta maaf terus kalau kamu gak salah. Nara terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam sesuatu yang lama terkubur. Aku sudah biasa, jawab Nara lirih. Arga mengangguk pelan. Biasanya orang yang begitu terlalu sering disalahkan. Nara tidak menjawab, tapi malam itu ia menangis lagi. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya ada orang yang melihatnya dengan benar. Namun kota tidak berubah hanya karena satu orang baik. Masalah tetap datang. Toko sepi, jam kerja dipotong, gaji telat, pemilik toko mulai kasar. Nara mulai berpikir untuk pergi. Lagi. Suatu malam, ia duduk di halte, menatap lampu merah. Tasnya di pangkuan. Kepalanya penuh pertanyaan. Apa aku memang tidak cocok hidup? Apa aku selalu salah tempat? Langkah kaki berhentu di depannya. Arga berdiri di sana, memegang payung. Kamu kelihatan seperti mau menyerah, katanya pelan. Nara menoleh. Matanya basah, tapi ia tersenyum. Mungkin aku cuma capek. Arga duduk di sebelahnya. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Kalau kamu mau, katanya, kita bisa ngobrol sebentar. Nggak harus tentang solusi. Kalimat itu membuat dada Nara sesak. Karena ia sadar, selama ini semua orang selalu ingin memperbaikinya. Tapi tidak pernah benar-benar mendengarkannya. Nara menunduk, lalu berkata pelan dengan suara bergetar. Aku bukan anak pilihan. Dan kalimat itu baru permulaan. Hujan turun perlahan malam itu. Bukan hujan yang deras dan memaksa orang berlari, melainkan hujan yang membuat dunia melambat, seperti memberi izin pada siapapun untuk berhenti sebentar. Nara duduk di bangku halte, tangannya menggenggam tali tas. Lampu jalan menyala redup, memantulkan cahaya kuning di aspal basah. Di sebelahnya, Arga duduk diam, payung masih terbuka, melindungi mereka berdua dari rintik yang turun miring. Tidak ada yang langsung bicara, dan anehnya, keheningan itu tidak membuat Nara canggung. Biasanya, ia akan merasa bersalah karena diam terlalu lama. Biasanya, ia akan tergesa mencari topik, minta maaf karena merepotkan waktu orang lain. Tapi malam itu tidak. Karena Arga tidak terlihat menunggu jawaban, ia hanya hadir. Aku bukan anak pilihan, ulang Nara pelan. Kata-kata itu terdengar asing di telinganya sendiri, seperti sesuatu yang selama ini ia simpan rapat, lalu tiba-tiba keluar tanpa izin. Dadanya sesak, tapi juga lega. Arga tidak langsung menanggapi. Ia menatap jalan di depan mereka, lalu berkata dengan suara rendah. Mau ceritakan? Bukan kenapa, bukan maksudnya apa, hanya mau. Nara mengangguk pelan. Ia menarik nafas panjang, lalu mulai berbicara. Pelan, terputus-putus, tidak runtut. Tentang rumah yang selalu ramai tapi terasa kosong. Tentang ibu yang selalu sibuk. Tentang ayah yang jarang benar-benar hadir.
tentang kakak yang selalu dibandingkan dengannya. Aku nggak pernah dibentak, tapi aku sering diabaikan, katanya lirih. Dan entah kenapa, itu lebih sakit. Arga mendengarkan. Tidak menyelah, tidak mengangguk berlebihan. Nara melanjutkan. Suaranya bergetar. Aku selalu berusaha jadi anak baik. Nilai bagus, gak bikin masalah. Tapi rasanya, aku tetap salah. Ia tertawa kecil, pahit. Lucu ya, aku bahkan gak tahu aku salah di mana. Hujan makin rapat. Suara air menimpa payung seperti detak jam yang pelan. Arga akhirnya bicara. Suaranya tenang. Kadang, orang tua nggak sadar mereka menciptakan luka. Dan anak yang paling diam, sering jadi yang paling banyak menahan. Kalimat itu membuat mata Nara panas. Ia mengusap wajahnya cepat-cepat. Seperti kebiasaan lama. Menyembunyikan air mata sebelum orang lain melihat. Aku capek, katanya akhirnya, jujur. Aku capek jadi orang yang selalu mengerti. Arga menoleh, menatapnya dengan lembut. Kamu nggak harus mengerti semua hal sendirian. Malam itu mereka berpisah tanpa janji apa-apa. Tidak ada nomor telepon ditukar dengan dramatis. Tidak ada kalimat manis. Hanya satu hal yang tertinggal di hati Nara. Ia didengarkan, tanpa harus menjelaskan kenapa ia pampas didengarkan. Hari-hari setelahnya terasa sedikit berbeda. Bukan karena hidup langsung berubah. Masalah tetap ada. Toko tetap sepi. Gaji tetap telat. Tapi ada satu hal kecil yang berubah di dalam diri Nara. Ia mulai menyadari betapa sering ia meminta maaf tanpa alasan. Suatu pagi, pelanggan memotong antrean dan memarahinya karena pesanan belum selesai. Biasanya, Nara akan langsung menunduk dan berkata, "Maaf." Tapi kali ini, ia berhenti sejenak. Mohon tunggu sebentar, Pak. Pesanan Bapak sedang diproses sesuai antrean. Arga masih sering datang ke toko. Interaksi mereka tetap sederhana. Kadang hanya anggukan, kadang senyum kecil, kadang obrolan singkat soal hujan atau cuaca. Tidak ada dorongan untuk lebih dekat. Tidak ada pertanyaan pribadi yang memaksa. Dan justru karena itu, Nara mulai merasa aman. Suatu sore, Arga datang membawa 2 kopi dalam gelas kertas. Ia meletakkannya di meja kecil dekat kasir. "Kopi hitam, tanpa gula," katanya. Nara terkejut. "Kok tahu?" Arga tersenyum tipis. "Kamu selalu minum yang itu." Perhatian kecil itu membuat Nara terdiam lama. Ia menyadari sesuatu yang menggetarkan. Selama ini ia hidup bersama orang-orang yang tidak benar-benar melihatnya. Dan sekarang ada satu orang yang memperhatikan, tanpa membuatnya merasa diawasi. Malam itu, Nara menelpon ibunya. Telepon berdering lama sebelum akhirnya diangkat. "Iya?" Suara ibunya terdengar datar. "Oh," jawab ibunya singkat. "Syukurlah." Hening. Nara menunggu sesuatu. Pertanyaan, kekhawatiran, apapun. Tapi tidak ada. Ia menutup telepon dengan senyum tipis. Anehnya, ia tidak hancur. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak menunggu pengakuan dari sana. Ia menaruh ponsel, lalu memandang dirinya di cermin kecil kamar kos. Matanya lelah, tapi ada sesuatu yang berbeda. Mungkin aku tidak perlu dipilih untuk merasa cukup. Namun, hidup jarang membiarkan perubahan berjalan mulus. Beberapa hari kemudian, pemilik toko memanggil Nara ke ruang belakang. "Toko ini mungkin tutup," katanya singkat. "Kalau sepi terus, aku nggak bisa gaji karyawan." Kata-kata itu jatuh berat. Nara mengangguk. "Saya mengerti, Pak." Ia keluar dari toko dengan langkah gontai. Kota terasa lebih besar dari biasanya. Lebih asing. Ia duduk di bangku taman kecil, menatap orang-orang berlalu lalang. "Aku sudah berusaha. Tapi kenapa selalu seperti ini?" Air matanya jatuh lagi. Diam. Sunyi.
Langkah kaki berhenti di depannya. "Arga, kamu kelihatan sedang jatuh," katanya lembut. Nara menatapnya, lalu tertawa kecil sambil menghapus air mata. "Mungkin aku memang tidak pernah benar-benar berdiri." Arga duduk di sampingnya. "Atau mungkin kamu berdiri terlalu lama sendirian." Nara terdiam. Untuk pertama kalinya, ia bertanya. Bukan pada dunia, tapi pada dirinya sendiri. Bagaimana rasanya jika aku tidak harus kuat sendirian? Dan disitulah sesuatu mulai berubah sungguh-sungguh. Ada satu hal yang lebih menyakitkan daripada kehilangan pekerjaan, yaitu merasa tidak pantas diselamatkan. Pagi itu, Nara datang ke toko percetakan dengan langkah yang sudah ia hafal. Bau tinta, suara mesin, dan rak-rak kertas menyambutnya seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berbeda, sunyi yang terlalu panjang. Pemilik toko berdiri di dekat pintu, wajahnya tegang. "Nara," katanya singkat. "Toko ini tutup mulai minggu depan." Kalimat itu jatuh seperti palu. Nara tidak langsung bereaksi. Ia hanya mengangguk pelan, seperti orang yang sudah lama menduga tapi tetap berharap salah. "Saya mengerti, Pak." Tidak ada air mata, tidak ada protes. Ia membereskan barang-barangnya dengan rapi, meletakkan seragam lipat sempurna, mengucapkan terima kasih, bahkan saat tidak ada yang perlu ia syukuri. Saat melangkah keluar, pintu toko tertutup pelan di belakangnya. Dan untuk pertama kalinya sejak ia datang ke kota, Nara benar-benar tidak tahu harus kemana. Hari itu terasa panjang. Ia berjalan tanpa tujuan, melewati trotoar yang ramai, menatap etalase toko yang tidak membutuhkan dirinya. Matahari terik, tapi dadanya dingin. Ia duduk di taman kecil, memandangi anak-anak yang tertawa bersama orang tua mereka. Ada ibu yang mengelap keringat anaknya, ada ayah yang menggandeng tangan kecil dengan penuh perhatian. Nara menunduk. Kalau aku jatuh, siapa yang akan memungutku? Pertanyaan itu menyesakkan, karena jawabannya terasa kosong. Ponselnya bergetar, pesan dari Arga. "Kamu di mana?" Nara menatap layar lama. Jarinya ragu. Ia ingin berkata jujur, ia juga ingin menghilang. Akhirnya ia membalas singkat. "Di taman dekat halte." Arga datang beberapa menit kemudian. Wajahnya langsung berubah saat melihat Nara duduk memeluk tas, bahunya turun, matanya kosong. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya pelan. Nara mengangkat wajahnya dan tersenyum. Senyum yang terlalu rapi untuk orang yang baik-baik saja. "Toko tutup," katanya singkat. Arga duduk di sebelahnya. Tidak menyentuh, tidak mendesak. "Maaf," katanya tulus. Nara tertawa kecil. "Kenapa kamu yang minta maaf?" Arga terdiam sejenak. "Karena aku tahu, ini berat." Hening. Angin menggerakkan daun-daun kering. Orang-orang lalu lalang tanpa memperhatikan. "Aku capek, Arga," kata Nara akhirnya. "Aku sudah berusaha sejauh ini, tapi rasanya selalu kurang." Arga menatapnya lama. "Kurang untuk siapa?" Nara tidak menjawab, karena ia tahu jawabannya. Untuk dunia, untuk keluarganya, dan yang paling kejam, untuk dirinya sendiri. Mereka berjalan pelan menyusuri taman. Langkah Nara berat, seperti menahan sesuatu di dadanya. Arga berhenti di sebuah bangku. "Aku punya tawaran," katanya hati-hati. "Tapi kamu gak harus jawab sekarang." Nara menoleh, waspada. "Ada kenalan yang butuh admin di tempat kerjaku. Sementara, gajinya standar, tapi stabil." Kata-kata itu seharusnya membuat Nara lega, tapi yang muncul justru takut. Ia menunduk. "Aku gak mau merepotkan," katanya cepat. "Aku bisa cari sendiri." Arga menghela napas pelan. "Ini bukan soal merepotkan." Nara menggeleng. Suaranya bergetar. "Aku sudah terlalu sering ditolong. Lalu diingatkan kalau aku berhutang." Arga terdiam. "Dan aku capek merasa berhutang." Lanjut Nara lirih. "Aku capek merasa hidupku selalu numpang." Kalimat itu keluar begitu saja. Jujur, mentah, dan menyakitkan. Arga menatapnya dengan tenang. "Kalau begitu, anggap ini bukan bantuan. Anggap ini kesempatan." Nara menutup mata sejenak. Napasnya tidak stabil.
Kenapa menerima terasa lebih menakutkan daripada kehilangan? Malam itu Nara kembali ke kamar kos dengan kepala penuh. Tawaran Arga terus berputar di pikirannya. Ia duduk di lantai, memeluk lutut. Kenangan lama muncul. Ibunya yang berkata jangan bikin malu. Ayahnya yang diam. Kakaknya yang selalu lebih dulu dipilih. Kalau aku menerima, apa aku akhirnya benar-benar lemah? Ponselnya bergetar lagi. Pesan dari ibunya. Kamu kerja apa sekarang? Nara menatap pesan itu lama. Biasanya ia akan menjawab cepat. Biasanya ia akan menjelaskan panjang. Biasanya ia akan berusaha meyakinkan. Tapi malam itu, ia mengetik singkat. Aku lagi cari jalan. Tidak ada balasan. Nara menaruh ponsel dan tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena ia akhirnya sadar. Aku tidak bisa terus menunggu pengakuan dari tempat yang tidak pernah memberikannya. Keesokan harinya Nara menemui Arga. Mereka bertemu di kafe kecil dekat kantor Arga. Suasananya tenang, musik pelan, aroma kopi hangat. Nara duduk dengan tangan terlipat rapi di pangkuan. Wajahnya tegang. Aku pikirkan tawaranmu, katanya pelan. Arga mengangguk. Apapun keputusanmu, aku hormati. Nara menghela napas panjang. Aku mau, tapi dengan satu syarat. Arga menatapnya, menunggu. Aku mau diterima karena kemampuanku, bukan karena kasihan. Arga tersenyum tipis. Itu memang rencananya. Kalimat itu membuat dada Nara menghangat. Untuk pertama kalinya, menerima tidak terasa seperti menyerah. Hari pertama Nara di tempat baru terasa canggung. Banyak hal yang harus dipelajari. Banyak orang baru. Tapi ada satu hal yang berbeda. Tidak ada teriakan, tidak ada tatapan merendahkan. Ia bekerja pelan tapi teliti. Ia bertanya tanpa takut dimarahi. Ia belajar tanpa merasa bodoh. Dan yang paling mengejutkan, ia mulai merasa pantas berada di sana. Namun hidup belum selesai mengujinya. Suatu sore saat Nara hampir pulang, ia melihat Arga berbicara dengan seorang perempuan di depan kantor. Perempuan itu rapi, percaya diri, tertawa lepas. Ada jarak yang tidak bisa Nara jelaskan. Bukan cemburu, tapi rasa kecil yang tiba-tiba muncul kembali. Tentu saja, dunia Arga bukan dunia aku. Nara melangkah pergi tanpa menyapa. Dan malam itu, di kamar kos, pertanyaan lama kembali datang, lebih tajam dari sebelumnya. Apakah aku benar-benar pantas berada di hidup seseorang seperti dia? Ada luka yang tidak muncul sebagai tangis. Ia muncul sebagai keinginan untuk mundur diam-diam. Nara berjalan cepat malam itu. Lampu-lampu kota memanjang di aspal basah, memantul seperti garis-garis yang berusaha ia lewati tanpa benar-benar melihat. Pikirannya tertinggal pada satu pemandangan sederhana. Arga tertawa bersama perempuan lain di depan kantor. Tidak ada yang salah dengan itu. Tidak ada pelukan, tidak ada rahasia. Tapi ada sesuatu di dada Nara yang kembali mengecil. Aku memang bukan bagian dari dunianya. Ia sampai di kamar kos, menutup pintu perlahan, lalu duduk di lantai. Tas diletakkan begitu saja, napasnya pendek. Bukan sesak karena cemburu, melainkan karena rasa tidak layak yang datang tanpa permisi. Nara menatap tangannya sendiri. Tangannya yang sejak kecil terbiasa bekerja, terbiasa memberi, terbiasa menahan. Kalau aku terus di sini, apa aku hanya akan jadi beban emosional? Pertanyaan itu terasa kejam, tapi jujur. Hari-hari berikutnya, Nara menjaga jarak. Ia tetap bekerja dengan baik, tetap profesional, tetap sopan. Tapi ia tidak lagi menunggu Arga, tidak lagi mencari wajahnya di lorong kantor, tidak lagi menjawab pesan dengan cepat. Arga merasakannya. Suatu siang saat jam istirahat, Arga menghampirinya di pantry. "Kamu menghindar," katanya pelan. Nara menoleh, tersenyum kecil. "Perasaan kamu saja." Arga tidak tersenyum balik. "Biasanya kamu jujur." Kalimat itu membuat Nara terdiam. Ia mengaduk minumnya perlahan, lalu berkata tanpa menatap. "Aku cuma lagi fokus." Arga mengangguk. "Oke." Ia tidak memaksa, dan justru itu yang membuat Nara semakin merasa bersalah. Malam itu, Nara menelepon ibunya lagi. Bukan karena ingin didengar, tapi karena ingin memastikan sesuatu. "Ibu,
Menurut ibu, orang seperti Nara pantas bahagia nggak? Di seberang sana, hening sejenak. Lalu suara ibunya terdengar lelah. Kamu itu terlalu banyak mikir, hidup ya dijalanin aja. Bukan jawaban, bukan penolakan, tapi juga bukan dukungan. Nara menutup telepon dengan perasaan familiar, kosong. Dan untuk pertama kalinya, ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak bisa terus menunggu izin untuk bahagia." Keesokan harinya, Nara memberanikan diri bicara. Ia menemui Arga sepulang kerja. Mereka duduk di bangku taman yang sama, tempat dulu Arga menemukan Nara saat ia kehilangan pekerjaan. "Aku mau jujur," kata Nara. Arga menoleh. "Aku dengar." Nara menarik nafas panjang. "Aku melihatmu dengan perempuan itu. Aku tahu itu bukan urusanku, tapi aku jadi ingin mundur." Arga tidak langsung bicara. "Kenapa?" tanyanya pelan. Nara tersenyum pahit. "Karena aku terbiasa jadi orang yang tidak dipilih." Kalimat itu menggantung di udara. "Aku takut, kalau aku terlalu dekat, aku akan kembali mengecil. Aku takut kehilangan diriku sendiri." Arga menatapnya lama, lalu berkata dengan suara yang jujur dan tenang, "Aku tidak ingin kamu mengecil untuk tinggal di hidupku." Nara mengangkat wajahnya. "Perempuan itu rekan kerjaku, dan aku tertawa karena kami sedang membahas pekerjaan." Nara mengangguk. "Aku tahu." Arga melanjutkan. "Dan soal kita, aku tidak pernah ingin kamu datang karena merasa berhutang. Aku ingin kamu datang karena memilih." Air mata Nara menggenang. "Aku belum pandai memilih diriku sendiri," katanya lirih. Arga menghela napas pelan. "Tidak apa-apa, kita belajar." Beberapa hari kemudian, konflik datang dari arah lain. Kakak Nara menghubunginya. Pesan panjang, penuh tuntutan. Tentang keluarga, tentang kewajiban, tentang kamu sekarang sudah enak di kota. Nara membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Dulu, ia akan langsung minta maaf. Dulu, ia akan mengirim uang, meski tidak punya. Dulu, ia akan mengecil lagi. Tapi hari itu, ia berhenti. Ia membalas singkat dan jelas. "Aku sedang membangun hidupku sendiri. Aku tidak bisa terus menanggung hal yang bukan tanggung jawabku." Pesan itu terkirim. Nara menatap layar lama. Jantungnya berdegup keras. Takut? Iya. Tapi di balik takut itu, ada sesuatu yang baru. Harga diri. Arga melihat perubahan itu. Nara mulai bicara lebih tegas, mulai menyampaikan pendapat di rapat, mulai berkata tidak tanpa minta maaf. Suatu sore, Arga berkata sambil tersenyum, "Kamu kelihatan lebih besar." Nara tertawa kecil. "Bukan, aku cuma berhenti mengecil." Mereka duduk berdampingan, menikmati senja. "Aku mau jujur," kata Arga. "Aku menyukaimu." Kalimat itu tidak diucapkan sebagai tuntutan, tidak juga sebagai jebakan. Hanya kejujuran. Nara menutup mata sejenak, lalu membuka kembali dengan napas lebih stabil. "Aku juga," katanya pelan. "Tapi aku mau melangkah tanpa kehilangan diriku." Arga mengangguk. Itu satu-satunya cara yang benar. Malam itu, Nara pulang dengan langkah ringan. Ia berdiri di depan cermin kamar kos, menatap dirinya sendiri. Mata lelah, tapi tegak. "Aku mungkin bukan anak pilihan, tapi aku bisa menjadi perempuan yang memilih. Dan itu cukup." Pagi itu, Nara bangun tanpa rasa takut. Tidak ada suara yang menuntutnya bangkit lebih cepat. Tidak ada nada yang membuat dadanya mengeras sebelum mata terbuka. Hanya cahaya matahari yang menyelinap dari sela tirai kamar kosnya. Lembut, tidak memaksa. Nara berbaring sebentar, merasakan napasnya stabil. Ia menatap langit-langit dan tersenyum kecil. Bukan senyum euforia, bukan juga senyum kemenangan. Hanya senyum seseorang yang akhirnya merasa berada di tempatnya sendiri. Ia bangun, merapikan tempat tidur, lalu berdiri di depan cermin. Wajahnya sama seperti kemarin, mata lelah, rambut sederhana. Tapi ada sesuatu yang berbeda, bahunya tidak lagi menunduk. "Aku tidak harus menjadi siapa-siapa untuk pantas ada." Kalimat itu terlintas begitu saja. Dan untuk pertama kalinya, ia percaya. Hari-hari Nara berjalan dengan ritme baru. Ia bekerja dengan fokus, tidak lagi menghindari ruang atau orang. Ia bicara seperlunya, tegas saat perlu, dan diam saat memang ingin diam,
bukan karena takut. Di kantor, ia mulai dipercaya mengurus hal-hal kecil yang dulu tak pernah diserahkan padanya. Bukan karena Arga, tapi karena kemampuannya. Dan Nara tahu perbedaannya. Suatu siang, atasannya memuji pekerjaannya. Rapi, terima kasih. Hanya itu, tapi dada Nara menghangat, bukan karena pujian, melainkan karena ia tidak lagi menolaknya di dalam hati. Hubungannya dengan Arga berjalan pelan. Tidak ada status yang diumumkan, tidak ada janji besar yang dikejar. Mereka bertemu setelah kerja. Kadang makan malam sederhana, kadang hanya duduk diam di taman. Arga tidak pernah menuntut kehadiran Nara setiap waktu. Dan Nara tidak lagi merasa harus selalu ada. Mereka memberi ruang. Dan di ruang itulah kepercayaan tumbuh. Suatu sore, Arga berkata, "Aku suka caramu sekarang." Nara tersenyum. "Aku juga." "Bukan karena kamu berubah jadi orang lain," lanjut Arga. "Tapi karena kamu berhenti meminta izin untuk menjadi dirimu sendiri." Nara menatapnya lama. "Terima kasih, karena tidak ingin menyelamatkanku." Arga tertawa kecil. "Aku tahu kamu bisa berdiri sendiri." Suatu hari, Nara pulang ke rumah lamanya. Bukan karena dipanggil, bukan karena merasa wajib, tapi karena ia sudah tidak takut lagi. Rumah itu masih sama. Dindingnya, halamannya, bahkan baunya. Ibunya membuka pintu dengan raut terkejut. Ayahnya duduk di ruang tamu, terlihat lebih tua. Hening menyambut. "Aku cuma mau bilang aku baik-baik saja," kata Nara pelan. Ibunya menatapnya lama. "Kamu kelihatan beda." Nara mengangguk. "Aku belajar hidup dengan caraku." Tidak ada permintaan maaf, tidak ada pengakuan besar, dan Nara tidak membutuhkannya lagi. Ia pamit dengan tenang, melangkah keluar tanpa menoleh berkali-kali, tanpa beban di dada, karena ia tahu pulang tidak selalu berarti kembali. Beberapa bulan kemudian, Nara pindah ke tempat tinggal yang lebih layak. Tidak mewah, tapi terang. Jendelanya besar. Udara masuk bebas. Ia menaruh satu tanaman kecil di sudut ruangan. Sesuatu yang hidup dan tumbuh pelan, seperti dirinya. Arga datang membantu. Mereka tertawa kecil saat menyusun rak. Tidak ada drama. Tidak ada perasaan ini terlalu indah untukku. Malam itu, mereka duduk di lantai, minum teh hangat. "Aku mau bilang sesuatu," kata Nara. Arga menoleh. "Aku dengar." "Aku tidak ingin hubungan yang membuatku mengecil. Aku ingin berjalan sejajar." Arga mengangguk tanpa ragu. "Aku juga." Mereka saling tersenyum. Tidak ada cincin, tidak ada janji yang membebani. Hanya kesepakatan sederhana, saling memilih tanpa kehilangan diri sendiri. Waktu berlalu. Nara tidak menjadi orang terkenal, tidak juga menjadi sosok yang dipuja. Ia hanya menjadi dirinya sendiri, dan itu cukup. Ia mulai menulis tentang pengalamannya, tentang anak-anak yang tumbuh tanpa merasa dipilih. Tulisan-tulisannya dibaca orang-orang yang diam-diam merasa sama. Suatu hari, seseorang mengirim pesan. "Terima kasih, aku merasa dilihat." Nara menutup ponsel dengan mata berkaca-kaca. Ia menoleh ke jendela, melihat langit sore. Dulu, langit sering menjadi tempatnya bertanya. Sekarang, langit menjadi saksi bahwa ia sudah sampai di sini. Arga berdiri di belakangnya. "Kamu bahagia?" tanyanya. Nara tersenyum. "Iya." Dan itu bukan jawaban yang ia paksakan. Tidak semua anak dibesarkan dengan pelukan. Tidak semua rumah tahu cara mencintai. Tapi itu tidak menentukan nilaimu. Itu tidak membatalkan hakmu untuk bahagia. Karena pada akhirnya, kamu tidak perlu dipilih oleh dunia. Cukup berani memilih dirimu sendiri. Kalau cerita ini menyentuh hatimu, jangan pergi dulu. Tuliskan satu kata di komentar yang mewakili perasaanmu malam ini. Dan kalau kamu ingin ditemani cerita-cerita seperti ini, jangan lupa subscribe Alesya Channel. Kita bertahan bareng ya.